Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian dan juga channel-channel lainnya ya, DRT channel, DRTF channel, ya RH channel, DRTF channel dan lain-lain. DRRS channel yang tidak lahir-lahir ya. Jadi kita baru saja rapat mengantisipasi perubahan milenium ini. Wah, betul. Perubahan dunia akhirat ya. Ya. Mulai dari fisik, ya, non fisik, metafisika, sampai supernatural gitu. Masa lalu, masa kini dan masa depan. Ya. Kita mau update yang sedikit membumi ya, terkait dengan pound sterling, bukan? Betul. Apa itu? Ya kan Great Britain Pound. Oh iya betul. Kan GBP. Jadi Great Britain Pound alias Gibran Black Pepper, ya kan? Soalnya begini, ini public accountability. Berkali-kali Dr. Tifa, kemudian Mas Roy respon bicara mengenai sedang menyiapkan buku Gibran Black Pepper, ya kan? Saya yakin yang selesai biasanya Dr. Tifa, Rismon, saya belakangan. Walaupun belakang ditaruh di depan biasanya kan. Dan biasanya paling sedikit. Karena kalau ditaruh di belakang ini kayak buntut, di depan kan muka dimah jadinya kan. Oke, kita ke Dr. Tifa dulu ya. Silakan. Karena Dr. Tifa ini menarik. Saya kasih introduction sedikit. Rupanya saya pun baru tahu juga. Jadi beliau ini mendalami ilmu yang namanya neuropolitika. Ya. Neuro itu kalau tidak salah saraf otak. Saraf otak. Kaisar Romawi yang membakar Roma. Nero itu. Kaisar yang membakar Romawi kota Roma. Politika itu kalau tidak salah ilmu tentang berdebat, dialektika. Oke, menarik gitu ya, karena terserah deh. Karena tapi yang benar adalah neuro itu adalah otak, politika itu adalah politik. Jadi politik otak. Jadi kalau nggak ada otak, yang nggak bisa berpolitik. Atau sebaliknya politik tanpa otak akan membahayakan Republik Indonesia. Sebelum Dr. Tifa bicara, saya tadi ini kan gelas di kiri. Saya ambil tangan kiri untuk ingat kejadian di RH channel, langsung saya ambil tangan kanan. Orang tuh netizen sekarang memperhatikan. Iya. Minum pegang gelas pakai tangan kiri aja di komentar. Oke. Silakan. Oke, jadi silakan dokter yang menyindakan saya, jangan Mas Roy. Hostnya beliau. Mas Roy, Dr. Tifa silakan barangkali memberikan gambaran buku Gibran Black Pepper itu seperti apa, ya? Apakah memang ada black peppernya atau memang sebenarnya itu black pepper? Black pepper lada hitam. Lada hitam ya. Ya ini karena sebetulnya juga kita ini kan diikuti terus nih sama termual sama netizen gitu ya. Bener nggak sih? Gibran Black Pepper ini benar-benar lahir apa enggak gitu loh, apalagi setelah kita ditersangkakan, apakah kemudian kita jadi takut atau tidak. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kami ini pekerjaan utama, amanah Allah kepada kami itu kan peneliti, akademisi, sehingga dan salah satu yang menjadi tugas kita itu kan menjawab pertanyaan. Nah, kami sudah selesaikan pertanyaan yang terkait dengan riwayat pendidikan ataupun ijazah dari bapaknya Gibran, sudah selesai. Kemudian kita lanjut tentu saja, karena itu juga pertanyaan dan kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan riwayat pendidikan Gibran yang kalau nggak salah sejak tahun 2023 ya Mas ya, kita berdua yang concern banget ya, concern banget terkait dengan riwayat pendidikan Gibran jauh sebelum orang lain memperhatikan hal tersebut ya Mas. Kita sampai waktu itu dikomentari bapak dan ibu itu gitu ya di kantor wali kota waktu itu. Dua tokoh bapak dan ibu itu mempermasalahan itu kan asalmu awalnya ya. Ya, jadi dengan konsep yang sama kami kemudian melakukan penelitian terkait dengan riwayat pendidikan Gibran. Kenapa itu menjadi penting? Ya karena Gibran ini kan oleh sementara orang ya itu digadang-gadang nih bakal jadi pemimpin untuk menggantikan Presiden Prabowo di tahun 2029 atau terbaik. Yang pernah ada. Dan bisa bahasa Inggris dong. Iya, atau bahkan desas-desusnya malah sebelum tahun 2029 gitu kan. Nah, ini kan sebuah hal yang menjadi sangat penting buat kita untuk kita cari jawabannya ya. Memang sedikit ada coincidence ketika kami memang sudah sampaikan ya di media bahwa Gibran Black Pepper itu akan lahir
di bulan November 2025. Nah, untuk melengkapi memang kami rencana untuk langsung datang ke situs, ke site-nya yang diklaim oleh Gibran itu di mana dia bersekolah, yaitu di Sydney, di Australia, kemudian di Singapura. Kalau perlu kita juga ke UK mau ngejar ke Bradford University kan. Nah, ternyata setelah Mas Roy udah pulang dari Sydney, 2 hari kemudian kami jadi tersangka. Nah, itulah yang kita juga lakukan analisis ya, bahwa itu tuh yang ternyata peristiwa yang membuat kita jadi tersangka. Instead of urusan ijazah bapaknya Gibran, justru itulah yang bikin kita jadi tersangka. Diduga begitu ya? Patut diduga itulah yang membuat kita. Karena apa? Karena dengan status tersangka kita nggak bisa lanjut ke Singapura, nggak bisa lanjut ke Inggris. Karena dengan tersangka maka kepolisian bisa memberikan kepada kita pegang ekornya cekal kan gitu. Jadi itu kan sesuatu yang mudah sekali kita duga dan besar kemungkinan itulah yang terjadi ya. Nah, apakah kemudian jadi surut angka kita untuk menyelesaikan? Tidak dong, karena penelitian kami udah selesai, manuskripnya udah jadi, insya Allah manuskrip itu akan sama dengan buku Jokowi's White Paper akan kita bukukan di Gibran's Black Paper. Tetap tunggu tanggal mainnya dalam waktu dekat. Mudah-mudahan nggak nunggu 2026 udah kita launching ya Mas. 2026 tidak mudah-mudahan tidak sampai 2026. Ya, lahirnya tetap 2025 lahirnya. Kita jaga tuh. Beredarnya 2027. Yang penting kita pertanggungjawaban ilmiah kita kepada masyarakat sudah kita tunaikan. Apakah buku itu nanti akan kita sosialisasikan atau apa itu nanti. Dok, kita akan ada satu pertanyaan ya. Kalau Mas Roy kan lebih konkret bagi masyarakat soal menggambarkan Gibran, pasti kan soal ijazahnya, soal tidak lulus dan lain sebagainya, yang sifatnya faktual. Nah, kalau dokter dengan neuropolitikanya apa yang mau digambarkan bagi publik? Kalau bagi saya ya saya sih sudah tidak hatam juga, nggak ngerti juga. Ya, ini perlu kita jawab. Memang agak sedikit berbeda secara metodologi antara bagaimana kita melakukan penelitian terhadap keabsahan ijazah dari Presiden Joko Widodo. Itu memang mostly atau sebagian besar itu memang ilmunya Mas Roy sama Bang Rismon. Karena perlu sekali untuk banyak lah ilmunya. Digital forensik, kemudian telematika di situ. Karena sebagian besar yang dipertanyakan oleh masyarakat itu adalah soal benda matinya itu. Yaitu soal ijazah dan dokumen-dokumen yang lain yang terkait dengan Jokowi ya. Nah, saya kebagian dalam sisi neuropolitika, which is itu backbone ilmunya adalah epidemiologi perilaku dan neuroscience gitu. Nah, tetapi untuk Gibran ini justru lebih banyak point of view-nya itu pada perilaku. Ya, kalau riwayat semula kita berpikir bahwa kita pun akan melakukan audit forensik, digital forensik dan telematika terkait dengan dokumen-dokumen yang diklaim oleh Gibran. Cuma setelah kami lakukan penelitian ternyata lebih banyak perilaku. Baik perilaku yang bersangkutan sendiri maupun perilaku pejabat-pejabat yang membantu di dalam memproses dan sampai memproduksi dari berbagai dokumen yang itu kemudian diklaim itulah dokumen otentik atau dokumen yang resmi sebagai riwayat pendidikan Gibran yang ternyata ya benar-benar black ya Mas. Nah, jadi memang lebih banyak kepada studi perilaku dan di sini lokomotifnya agak beda. Perilaku di depan, kemudian audit forensik dan telematikanya itu ada di belakang gitu ya. Bedanya agak di situ. Kalau Fufu Fafa di mana Fufu Fafa? Fufu Fafa 2. Memang ini tulisan kami saya 50% membahas tentang Fufu Fafa. Nah, di Fufu Fafa itu kita multidimensional approach, triangulasinya kita. Itu di Fufu Fafa ya Mas ya. Karena kalau dari sisi Fufu Fafa itu jelas perilaku, kemudian dari sisi kelakuan miringnya ya kan, dan bagaimana otaknya berpikir untuk memproduksi serangkaian kata-kata yang tidak senonoh dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi telematika udah jelas. Ini kan benda mati nih. Apa yang tulis di Kaskus ya. Kan kemudian audit forensiknya dilakukan oleh Bang Rismon ya. Itu soal Fufu Fafa. Dan itu 50% dari buku kami itu tentang Fufu Fafa. Sudah tahu lagunya belum? Di mana? Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa maksudin aja.
Udah serius tahunnya lah. Iya. Lagunya ngetop itu. Ya. Oke, tentang Lanjut. Pak. Oke, silakan Mas Roy. Apa Oke. ikhtisar dari buku yang Ya. konon katanya tinggal 1 lembar lagi selesai? Wah iya. Satu lembar tapi lembarannya A B C D E F G ya. Atau baru 1 lembar dimulai? Enggak, udah jauh, udah panjang. Udah. Jadi gini, jadi sebenarnya buku ini memang tergantung daripada kita juga ya, mau dibikin pendek atau mau dibikin panjang gitu ya gitu. Tapi memang kita concern teknikalnya agak serius gitu ya. Jadi agak sedikit panjang karena apa? Karena memang buku ini harus cukup detail. Oke, bukan. Gitu loh. Ini mau buka kaos atau gimana? Bukan, belum. Ini loh, mau dibikin pendek atau mau dibikin panjang. Ini kalau dibikin pendek kayak gini, ini pendek. Tapi kalau mau dibikin panjang, ya, ini jadinya juga bisa panjang. Oh, ini panjang. Ini mau dibikin pendek atau ya. Tuh. Ya, jadi Kira-kira 550 halaman. ya, sampai separuh. Nah, ini ada gunanya nih. Itu memang isinya tentang Fufufafa. Oke. Jadi Fufufafa itu dulu sudah pernah kita bongkar ya tentang kelakuannya, akun kaskusnya. Bahkan secara detail teknis, saya dan Dr. Desmond di buku itu menjelaskan tentang forensiknya. Kenapa bisa kita pastikan itu Gibran? Oke. Nomor handphonenya, akunnya Cilipari, kemudian Raka Genarli dan lain sebagainya itu ada. Kemudian Dr. Tifa itu melanjutkan apa yang saya tulis di situ tentang kelakuan porno dia. Gitu loh. Jadi dia tuh masuk ke situs-situs kayak trot.com. Kemudian itu banyak tuh situs-situs Eropa Timur. Kemudian XXX lah itu banyak. Nah, itu yang kemudian kita tulis di dalam klaster soal Fufufafa. Nah, di dalam klaster pendidikan itu intinya adalah kita menuliskan. Nah, ini gambarnya belum pernah keluar. Iya. Sistem pendidikan kelas 9 sampai kelas 15. Di mana kamu ketahuan ya. Bagi Gibran itu berusaha mengakali. Dia SMP masih di Indonesia. Iya. Saya tidak bilang SMP-nya lulus atau enggak. Ya gitu. Terus dia pindah ke Singapura. Iya. Mengulangi kelas 9. Artinya kelas 3 SMP dia ulangi. Iya. Setelah itu dia menempuh kelas 1, kelas 2 SMA. Itu pun dikatakan oleh Dr. Eko Sutanto ya, yang juga sampaikan berkali-kali oleh Dr. Rismon. Clear betul. Jadi dia tidak selesai. Tiba-tiba dia ngambil ke UTS Insert yang hanya 6 bulan. Dan menurut ini fakta ya, kesaksian fakta empiris dari orang yang namanya Pak Iksan Katondi, dia hanya 6 bulan dan tidak selesai. Dan itu fatal sekali. Dan itu saya telusuri sampai sana, sampai saya juga menemukan 5 orang yang benar-benar orang asli Insert, lulusan tahun 2005-2006 dan tidak pernah mengenal yang namanya Gibran. Bukan Gibran. Gibran ya, kata Pak Iksan itu Gibran ya. Nah, itu jadi ketemu profesor yang sebenarnya akhir tahun ini Profesor Zil itu juga akan ke Indonesia. Nanti begitu ketemu saya ajak ke arah ya, supaya nanti podcast di sana. Nah, jadi Zil itu yang besar tinggi itu, bukan? Oh, bukan, itu Mr. Sam. Oke. Itu dosen di UTS. Saya kira PT itu personal trainer, bukan? Bukan, iya itu makanya itu di dalamnya cakep, tadinya pakai jas itu, tapi keluar buka baju jadi kayak gitu. Nah, intinya ini adalah ada upaya untuk mengakali pendidikan yang kemudian itu dia mengakali surat keterangan ini. Jadi kan ini gambar ini sering dilihat nih yang namanya surat keterangan. Ya. Iya, Nah, yang dilegalisir itu. Yang dilegalisir itu, yang itu nanti ada juga di buku, clear banget ya. Itu sudah kita pertanyakan dan ini konyolnya atau jahatnya sekarang. Ketika dipertanyakan oleh teman-teman kita ya, ada Pak Bonatua, ada kelompok Bon Jovi yang kemudian juga berlanjut menjadi Bon Gibran ya, ya karena dia meneliti Gibran. Ini sekarang surat ini dikecualikan. Jadi nggak boleh lagi dilihat oleh masyarakat. Loh, ini gimana gitu. Nah, jadi KIP itu membongkar banyak hal. Meskipun putusannya kalau dikatakan menolak gitu, itu bukan berarti menolak itu menolak kita kalah, bukan. Menolak itu artinya tidak bisa dibuka untuk masyarakat. Nah, itu kan berarti kan malah menimbulkan satu hal yang istilahnya pertanyaan atau misteri. Jadi intinya teman-teman semua, pengadilan bisa membukanya. Oh iya, makin misterius nanti apa yang dilakukan Gibran itu di dalam buku Gibran Black Paper itu, dan juga yang kami lakukan Dr. Tifa tadi cerita soal bagaimana melihat
dia itu ya mempermainkan apa ya otak untuk kemudian hal-hal yang berbau dewasa gitu. Iya. Padahal yang namanya dewasa itu kalau kita kan ada kerjaan dewasa ya kan. Oke, Ya, mulai kaos. mulai kaos ya. Eng. Apa kalau kita orang waras itu dewasa? Apa? Pekerjaan dewasa itu adalah kerja pulang tidur kerja. Oh. Nah itu adegan dewasa. Oh. Ya kan? Oke. Kalau adegan dewasa itu ya cuman kerja, Kerja, pulang, tidur, tidur, kerja. Itu kalau dewasa yang sebenarnya, Ya. bukan kemudian dilihat dulu di kamarnya dia atau di kantornya dia. Ada Waktu wali main-mainan. kota, wah itu kan isinya kan. Ya kita nggak usah nyebut tuh mereknya Tamiya, nggak usah ya. Iya. Nggak usah. nanti iklan nanti. Iya, iklan. Ya kan gitu. Terus ada apa action figure dan lain sebagainya. Ya masa kerjanya kayak gitu. Sama kayak kemarin ketika di bencana datang sok bawa catatan. Terus ada aja wartawan iseng ngelirik catatannya apa sih, kosong ternyata. Dia cuma bergaya aja gitu, gaya aja nulis gitu negara. Padahal katanya kan AI. Bukan, dia itu pakai AI itu memang nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oh, Itu jangan-jangan versi kayak, terbaru. kayak gini ya. Jadi Itu bukan 5.0 lagi, oh iya, six- sudah 6.0. Jangan-jangan kayak tongkatnya tiba-tiba bisa mengecil lagi, bisa panjang lagi, tulisan tuh bisa keluar lagi, bisa hilang lagi. Ya itulah. Jadi itulah insya Allah buku Gibran Black Paper yang sebentar lagi akan kita selesaikan. Dan tetap nanti mungkin juga ada beberapa tambahan tulisan dari teman-teman yang katanya akan berkontribusi. Jadi apa enggak ya kita tunggu tanggal mainnya. Oke. Kulit teman-teman Enggak, itu. itu soal eksklusivisme. Ya. Jadi kalau memang mau mempertahankan RRT, Ya. dilarang yang lain. Oh gitu. Ya, Oke. mungkin ada Gitu. ini Ya. otak politik Gibran. Nah, Oke. Nah, itu nanti Kapitra Selekta. Ya, betul. Kumpulan dari pemikiran. ya bukan Kapitra Selekta ya. Kapitra Ampera. Kalau Kapitra Ampera lain lagi ya. Jadi mau pendek, ya mau panjang, itu terserah. Itu. Pak. Oke, Dokter Tifa mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya. Jadi- Ini saya mengatakan mau ada ditambahkan itu karena saya saking canggihnya saya nggak ngerti. Jadi paling gampang kan, mau Ya. ditambahkan. Ya, ini teman-teman ya semua sahabat setanah air, kalau Anda membaca buku Jokowi White Paper, Anda akan mendapatkan edukasi ilmu yang baru ya, yang mungkin tidak banyak orang yang menekuni yang Ya. sudah kami elaborasi ya. Nah, untuk buku Gibran's Black Paper ini sangat kami rekomendasikan untuk dibaca karena kami melanjutkan Ya. eksplorasi kami dalam 3 ilmu kami itu yang kami sebut sebagai triadik atau triangulasi itu kami lanjutkan sebagai sebuah advanced knowledge gitu. Nah, kalau khusus untuk saya neuropolitics ya itu ada 4 dimensi ilmu dan untuk Gibran ini saya akan perdalam lagi. Ya, bagaimana kita menggunakan beberapa knowledge baru, perpaduan antara ilmu dengan teknologi, Ya. yaitu kita jadikan sebagai sebuah cara untuk melakukan analisis. Yang sekarang ini dengan teknologi itu nggak perlu kita menganalisis tuh orangnya mesti di depan kita tuh nggak perlu. gitu. Jadi Nggak perlu analognya ya kan? Nggak perlu. Cukup digitalnya. Iya, Iya. jadi itulah namanya assessment at distance. Dan itu sudah berlaku secara jamak di negara-negara maju. Seperti Mas Ridho Rahma disampaikan, ini adalah sebuah ilmu yang bukan ilmu biasa-biasa sih, Ini advance. ilmu yang advance, Iya. tapi sudah mulai populer Iya. di negara maju. Nah, Itu ini kita ada lagunya dari Afgan. Apa itu? Ilmuku bukan ilmu biasa. Oke. kayaknya bukan gitu deh. Ya, ya. Ini Afgan yang mana nih ya? Nah, di bagaimana satu neuropolitics itu yang kita elaborasi dari 3 ilmu kita itu kita bisa lihat pola pikir seseorang, bisa kita ngelihat kedalaman argumentasi seseorang, kapasitas kognitif seseorang. Itu berdasarkan data publik yang bisa kita akses dengan gampang melalui teknologi dari media sosial. Nah, wawancara, pidato, Yes. video, perilaku, respon spontan dan sebagainya itulah yang kemudian kita analisis. Ya, lalu kemudian ilmu yang sudah saya gunakan di Jokowi's White Paper Ya. namanya facial action coding system. Jadi Membaca wajah wajah ya. itu, ya. Ini wajah ini dibuat kode binerinya ya kemudian dilempar ke statistik sehingga menghasilkan sebuah penilaian di angka gitu ya. Jadi orang tersenyum gimana, senyumnya jujur apa senyum palsu. Kemudian bagaimana matanya, kedipan matanya, bagaimana kerut-kerut otot yang ada pada otot wajahnya itu menghasilkan sebuah angka-angka yang di statistik. Apakah ini orang berkata jujur, kejujurannya berapa persen, apakah itu tense kepada kebohongan itu berapa persen. Itulah kurang lebih ya facial action coding system, merekam mikro ekspresi dari 42 otot di wajah
untuk membaca emosi, level kognitif, kemampuan kontrol diri, regulasi, maupun berbagai macam respon yang sangat diperlukan bagi seorang tokoh politik. Nah, tadi kalau nyinggung soal Tamiya, nah ini juga masuk ke kita karena kan ada yang sekarang ini saya pakai nih untuk Gibran, yaitu multifactor leadership questionnaire ya. Ini mengukur gaya kepemimpinan. Bisa kelihatan tuh ya. Iya, jangan sampai mainannya mobil-mobilan. Iya, seorang usia 38 tahun masih mainan mobil-mobilan. Iya, memang pada laki-laki itu ada inner child-nya tuh ada. Tapi kalau kemudian mainan itu sampai dibawa di meja kerja, itu jadi istilah kami kalau di komunitas toys for a boys ya, gitu ya. Boleh itu mainan lah, untuk anak-anak kok dibawa sampai dewasa. itu jadi itu nggak patternnya itu nggak. Bagaimana kita nanti akan melihat nanti ini baca saja ya bagaimana kita melakukan analisis seberapa mature, seberapa matang seorang Gibran ini menjadi pemimpin dan bagaimana kualitasnya melalui mikroekspresi yang kita statistikan, kita kuantifikasi. Jadi kalau sudah kita kuantifikasi menghasilkan angka, itu nggak pernah bohong. Matematika itu tidak pernah jujur, tidak pernah bohong. Sebab kalau matematika itu bohong, alam semesta ini hancur gitu loh ya. Sama jadi, kayak Lisa dong. Nah, Lisa itu juga nggak mungkin bohong sebenarnya. Lisanya UGM. Lisanya UGM, Lean Intelligent Service Assistance ya. Gitu. Itu mesin yang dibuat kado untuk Dies Natalis UGM besok itu tanggal 19 itu. Jangan Oh iya, tapi ternyata Lisa itu malah disuruh bohong sekarang. Nah, malah ya kan dimasukin pikiran-pikiran jahat ya. Supaya nanti sekian ini bisa lulus gitu. Ada yang cinta dua aja. Iya, jahat gitu ya. Nah, itu jadi nanti akibatnya apa? Ini bukan cuman terhadap seorang mahasiswa namanya Joko Widodo itu ya. Nanti kalau parameter itu diturunkan, akibatnya mahasiswa UGM yang lain juga akan turun parameternya. Ini bahaya, ini namanya merusak sejarah. Nanti jangan-jangan dimasukkan ke program Roy Suryo tidak tamat. Nah, itu makanya ada kemarin yang katanya nanya ke Grok ya. Gitu, anak si Termul itu tanya Groknya, ya Groknya X Twitter, gitu. Ketemunya Roy Suryo bukan lulusan visipol komunikasi tapi lulusan teknik. Malah lucu. Teknik telematika. Teknik telematika ya gitu. Jadi makanya mungkin dia yang diakses bukan grok tapi grok ya gitu. Berat gitu ya. Jadi itu saya kira tambahannya. Apalagi saya kembalikan dulu sini. Iya. Masuk saya selaku host. Kita closing statement aja ya. Oke. Mungkin Mas Roy dulu lah. Oke, ya. Karena saya lihat Mas Roy itu canggih sekali. Dia buka handphone tapi nggak ada isinya. Iya sama. Nih. Kayak kayak Gibran. Ya, handphonenya itu. Ya, tapi bisa dibaca. Gitu dah muncul kan. Closing statement saya. Saksikan salah satu acara, nggak perlu kita sebut TV-nya ya. iNews maksudnya. iNews nggak usah ya, nggak usah lah. Rakyat Bersuara juga nggak usah ya. Ya nggak usah ya. Kita berdua akan muncul pada Selasa tanggal berapa besok ya? 16. Nah, ya sama Termul. Nah, tapi Termulnya nggak usah dianggap. Nggak usah dianggap, nggak usah dengerin. Pokoknya akan muncul dan insya Allah saya spill aja yang akan tampil juga salah seorang ketua Dewan Pers insya Allah kalau beliau jadi. Insya Allah benar-benar Profesor Komarudin Hidayat. Oke. Ya, itulah. Kalau di era channel udah tampil dia Komarudin Hidayat. Oh iya, tapi di acara yang tadi nggak usah disebut namanya Rakyat Bersuara, nggak usah. Karena Rakyat Bersuara itu nanti orang berpikir Mas Roy ambasador dari Rakyat Bersuara. Nah, 4 minggu berturut-turut ya gitu. Gitu ya. Dan di situ kita nanti akan cerita sedikit akan spill soal Gibran Black Pepper. Ya, hasilnya Gitu ini kan? ternyata Dokter. Ya. Ya, jadi satu ya kita menjawab rumors dari masyarakat tentang Gibran's Black Pepper. Ini menjadi sebuah amanah lanjutan. Setuju. Kita udah sampai pada tahap finalisasi ya. Insya Allah Gibran Black Pepper lahirnya enggak 2026, tapi lahir di 2027. Pokoknya gitulah ya. Pokoknya lahir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pembukaannya udah 7. Ya. Kalau pembukaan tuh masih 9, ini pembukaannya udah 7. Udah Jadi 7. dia udah lahir sebentar lagi. Bentar banget ya. Jadi ini menjawab keraguan dari masyarakat yang ya biasalah ya. Rumors itu kan pasti datangnya Pasti dari ada, Termul ya. ya. Kedua, nggak ada hubungannya dengan apa yang sekarang ini kita hadapi, kriminalisasi apapun itu ya, karena jelas ya bahwa pasal-pasalnya nggak jelas, kemudian juga dari sisi legitimasi hukumnya juga nggak jelas, jadi kita nggak khawatir. Kami apapun yang terjadi pada kami
insya Allah kami akan terus menjalankan apa yang jadi tugas kami Amin. untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait terutama dengan Gibran. Dan jangan lupa Mas, kita juga spill ya bahwa saat ini kami sedang menjalankan proyek Sumatera by Ya, RT. nanti akan kita launching. Akan kita launching ya awal Januari ya Mas, Ya. 2020 sebagai kado tahun baru Ya, untuk tahun baru Indonesia. dan sekaligus kontribusi kita yang sangat sedikit ini, Ya. ya, tapi insya Allah itu akan bisa bermanfaat. Ya, jadi antisipasi terhadap bencana berbekal dari apa yang terjadi di Pengetahuan Sumatera kita, ya. dan menggunakan ilmu kita, ya itu insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Oke. Oke, satu lagi yang untuk rakyat bersuara tuh selain Prof Komarudin atau Prof Leli, ya, ada juga rencana Pak Saud Situmorang. Oh, Oke. pas berarti. Kalau saya bukan Saud situ orang, Saud situ orang. Ya, itu. Nah, ya sahabat dari sekalian, kawan-kawan semua tadi spill sedikit ya buku Great Britain Pound Sterling atau Gibran Black Pepper ya. Karena itu untuk menutup itu kita nyanyikan sekali lagi lagu Fufu Fafa. Fufu Fafa. Satu, dua, dua, tiga. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa maksulin aja. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, fufu fafa maksulin aja. Itu. Enggak 3 kali? Enggak 3 kali. Oh, bakti kami Enggak usah. Enggak ada hubungannya kalau Gibran. Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.